Hi, good morning. I want to tell you about risk management presentation for the mid-semester examination management study program presentation by Dewi Juta. Today's agenda: 1. Risk management with ISO 30000-2018. 2. Principles of risk management. 3. Risk management framework. 4. Risk management process. 5. Risk assessment. 6. Risk mitigation. 7. Application of risk-based business licensing in law number 11 of 2020, job creation. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimalisasi atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Manajemen risiko biasanya dilakukan oleh investor atau fund manager saat melakukan analisis untuk mengukur potensi kerugian dalam investasi. Kemudian, mereka mengambil tindakan yang tepat yang sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko yang telah dianalisis. Capture 1. Bagian tersulit dalam penerapan manajemen risiko di Indonesia adalah mengubah budaya bagaimana nanti menjadi nanti bagaimana. Kita lebih terbiasa menangani masalah ketika terjadi, ketimbang mengurangi kemungkinan risiko atau bersiap menghadapi dampaknya. Padahal, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika kita ingin menggapai suatu tujuan, kita perlu melakukan hal-hal guna menjamin pencapaian tujuan tersebut. Itulah esensi dari manajemen risiko, yaitu bagaimana mengelola ketidakpastian di dalam pencapaian sasaran. Sistem manajemen, apalagi yang sudah diterapkan secara luas di dunia internasional, merupakan kumpulan praktik yang telah diuji dan dipolakan. Salah satu standar internasional untuk sistem manajemen risiko adalah ISO 31000. Standar itu pertama kali diterbitkan oleh International Organization for Standardization pada tahun 2009 dan direvisi pada tahun 2018. ISO 31000 tahun 2018 sudah diadopsi di Indonesia oleh Badan Standarisasi Nasional melalui Standar Nasional Indonesia 8615 tahun 2018. ISO 31000 tahun 2018 Manajemen Risiko. Pedoman SNI ISO. SNI ISO 31000 tahun 2018 terdiri atas 3 komponen, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Prinsip memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Kerangka kerja membantu integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. Proses melibatkan penerapan sistematis kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas manajemen risiko. Dengan kata lain, prinsip adalah pondasi dasar manajemen risiko. Kerangka kerja adalah sistem manajemen risiko dengan siklus PDCA, sedangkan proses adalah kegiatan nyata pengelolaan risiko. Capture 2. 8 prinsip manajemen risiko adalah 1. Terintegrasi, 2. Terstruktur dan komprehensif, 3. Disesuaikan, 4. Inklusif, 5. Dinamis, 6. Informasi terbaik yang tersedia, 7. Faktor manusia dan budaya, 8. Perbaikan sinambung. Kedelapan prinsip ini menyokong tujuan manajemen risiko, yaitu penciptaan dan perlindungan nilai. Nilai suatu organisasi diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Penerapan manajemen risiko baru dapat dikatakan berhasil apabila nilai organisasi meningkat setelah itu. Capture 3. PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, and Act, yaitu siklus peningkatan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus seperti lingkaran tidak ada akhirnya. Konsep siklus PDCA pertama kali diperkenalkan oleh ahli manajemen kualitas dari Amerika Serikat yang bernama Dr. William Edwards Deming. 6 unsur kerangka manajemen risiko pada dasarnya adalah siklus yang mengelilingi kepemimpinan dan komitmen, dan dengan tambahan integrasi di antara perbaikan dan desain. Siklus diawali dengan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak dan badan pengawas. Perintisan itu dilanjutkan dengan integrasi dengan sistem lain di dalam organisasi, karena manajemen risiko bukan suatu sistem yang dapat berdiri sendiri.
Hasil integrasi diwujudkan di dalam desain kerangka kerja manajemen risiko, untuk selanjutnya diterapkan dalam implementasi. Terakhir, efektivitas sistem dinilai dengan evaluasi dan ditingkatkan dengan perbaikan. Capture 4. Unsur implementasi dari kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan dengan proses manajemen risiko. 6 tahap proses terdiri atas 3 tahap inti: penetapan lingkup, konteks, dan kriteria, penilaian risiko, serta perlakuan risiko. Lalu, 3 tahap payung, komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko, menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan, serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan. Capture 5. Risk Assessment sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan analisis suatu risiko. Dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman, bahkan bahaya baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Penilaian risiko berbeda dengan analisis risiko ataupun manajemen risiko. Akan tetapi, antara ketiga hal tersebut terdapat hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Analisis risiko menganalisa untuk menentukan besar kecilnya suatu risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya akibat yang akan ditimbulkan. Dalam suatu risiko, terdapat standar yang bisa dipakai acuan. Salah satunya adalah standar AS/NZS 4360 yang membuat peringkat risiko sebagai berikut. Extreme risk, sangat beresiko, secepatnya segera dibutuhkan tindakan. High risk, risiko yang besar dibutuhkan perhatian dari manajer puncak. Moderate risk, risiko sedang, dibutuhkan sebuah tindakan agar risikonya berkurang. Low risk, risiko rendah, masih bisa ditoleransi. Penilaian risiko sendiri bisa didefinisikan sebagai keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Terdapat 6 fokus dan tipe penilaian risiko. Pertama, risiko keselamatan. Kedua, risiko kesehatan. Ketiga, risiko kelingkungan. Keempat, risiko kesejahteraan. Keenam, risiko keuangan. Secara khusus, untuk memulai penilaian risiko, terdapat hal-hal yang harus dipahami dan jelas, yaitu konteks dan objek dari organisasi, risiko-risiko apa saja yang bisa ditoleransi, dan bagaimana risiko yang bisa diterima akan diberlakukan. Bagaimana penilaian risiko dapat diintegrasikan ke dalam proses organisasi, lalu metode dan teknik yang digunakan untuk penilaian risiko terhadap proses manajemen risiko secara keseluruhan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam melaksanakan penilaian risiko, sumber daya yang memadai untuk melaksanakan penilaian risiko, dan bagaimana penilaian risiko akan ditinjau dan dilaporkan. Capture 6. Mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa sehari-hari di perusahaan tempat kita bekerja, banyak langkah mitigasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya risiko. Apa sih contohnya? Yang pertama, mesin absensi di kantor merupakan contoh kecil tentang langkah mitigasi risiko terhadap perilaku indisipliner pegawai yang suka telat. Ngomongin masalah mitigasi, sebenarnya kembali lagi kepada risk appetite yang mau diambil oleh manajemen perusahaan. Umumnya sih langkah mitigasi baru bisa dilakukan untuk peristiwa risiko yang memiliki dampak medium to high. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk peristiwa risiko yang memiliki komposit dampak dan frekuensi di bawah itu juga dilakukan dengan langkah mitigasi. Sekali lagi, semua tergantung terhadap risk appetite. Capture 7. Penerapan perizinan berbasis risiko ditekankan pada perizinan berusaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Cipta Kerja. Dokumen final Paripurna DPR Oktober tahun 2020.
Perizinan berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha, meliputi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi. Kategori rendah hanya memerlukan nomor izin berusaha sebagai legalitas pelaksanaan izin berusaha. Kategori menengah memerlukan nomor izin berusaha dan sertifikat standar. Sedangkan terhadap kategori tinggi barulah memerlukan nomor izin berusaha dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Thanks for your attention. See you later. Bye.